keputusan produk adalah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan kompetitif. Sebagai salah satu dari 10 keputusan operasional manajemen, strategi produk dapat berfokus pada pengembangan keunggulan kompetitif melalui diferensiasi, biaya rendah, respon cepat, atau kombinasi ketiganya. Siklus hidup produk. Suatu produk mengalami tahap-tahap lahir, hidup, dan mati. Mereka tersisih oleh masyarakat yang berubah. Umur produk dibagi menjadi 4 siklus. Siklus tersebut adalah pengenalan atau introduction, pertumbuhan atau growth, kedewasaan atau maturity, dan penurunan atau decline. Berikut ini gambar yang menunjukkan siklus hidup produk. Siklus hidup produk dan strategi. Pada fase pengenalan, memerlukan banyak pengeluaran yang digunakan untuk 1. Penelitian, 2. Pengembangan produk, 3. Modifikasi dan peningkatan proses, dan yang keempat, pengembangan pemasok. Fase pertumbuhan. Desain produk mulai stabil dan perakiraan kebutuhan kapasitas yang efektif diperlukan untuk mengakomodasi peningkatan permintaan produk. Fase kedewasaan. Pada saat produk matang, pesaing sudah mapan. Volume yang begitu tinggi, produksi inovatif mungkin sesuai. Pengendalian biaya yang lebih baik, pengurangan pilihan, dan pengurangan biaya produk mungkin efektif atau diperlukan untuk profitabilitas dan pasar. Fase penurunan. Manajemen perlu bersikap tegas dengan produk yang siklus hidupnya sudah berakhir. Produk yang hampir mati biasanya adalah produk yang buruk untuk menginvestasikan sumber daya dan bakat manajerial, sehingga produksinya harus dihentikan. Berikutnya tentang menciptakan produk baru. Karena produk mati dan produk harus disingkirkan dan diganti, dan karena perusahaan menghasilkan sebagian besar pendapatan dan keuntungan mereka dari produk baru. Pengembangan produk baru yang agresif mengharuskan organisasi membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan. Budaya pengembangan produk yang inovatif, research and development yang agresif, kepemimpinan yang kuat, insentif formal, dan pelatihan. Dalam menciptakan produk baru ada peluang yang diperoleh dengan cara memahami pelanggan, memperhatikan perubahan ekonomi, perubahan sosial dan demografis, perubahan teknologi dan hukum, perubahan politik, dan perubahan global lain. Ada beberapa isu desain produk. Yang pertama, desain kuat atau robust design. Desain yang kuat berarti bahwa produk dirancang sedemikian rupa sehingga variasi kecil dalam produksi atau perakitan tidak mempengaruhi produk secara negatif. Yang kedua, desain modular. Produk yang dirancang dengan komponen yang mudah tersegmentasi dikenal sebagai desain modular. Desain modular menawarkan fleksibilitas untuk produksi dan pemasaran. Yang ketiga, Computer Aided Design atau CAD dan Computer Aided Manufacturing atau CAM. CAD atau Computer Aided Design adalah penggunaan komputer untuk merancang produk secara interaktif dan menyiapkan dokumentasi. Teknik CAD menggunakan gambar 3 dimensi untuk menghemat waktu dan uang dengan memperpendek siklus pengembangan untuk hampir semua produk. Kecepatan dan kemudahan desain yang canggih dapat dimanipulasi, dianalisis, dan dimodifikasi. CAD memungkinkan peninjauan berbagai opsi sebelum komitmen akhir dibuat. Yang keempat adalah teknologi realitas virtual. Realitas virtual adalah bentuk komunikasi visual di mana
gambar menggantikan hal yang nyata, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk merespon secara interaktif. Akar dari teknologi realitas virtual adalah CAD, kemudian dikembangkan dalam bentuk tata letak 3 dimensi. Contohnya, toko retail, restoran, dan taman hiburan. Yang kelima, analisis nilai. Merupakan tinjauan produk sukses yang terjadi selama proses produksi. Yang keenam, penilaian keberlanjutan dan siklus hidup. Keberlanjutan berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian topik ini saya sampaikan. Terima kasih.